kelompok 8 yang beranggotakan saya Ma'rifah, saya Maria Tungkiptia, akan mempraktekkan percobaan listrik dan magnet. Tujuan 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Cara kerja percobaan 1 arus listrik. 1. Susunlah 2 atau 3 buah baterai secara seri. Di sini saya menggunakan 2 buah baterai beserta dudukan baterainya. Buatlah sesuai gambar rangkaian yang ada pada modul 8.6. 2. Hubungkan kabel pada kutub positif dan kabel pada kutub negatif. Salah satu ujung kabel yang telah terpasang bola lampu 2,5 volt. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub positif menuju kutub negatif. Tetapi jika tidak menyala, periksa kembali apa sebabnya. Di sini kita akan amati apakah lampu menyala atau tidak. Ternyata lampu menyala ya teman-teman, menandakan adanya aliran arus listrik. Selanjutnya, menentukan apakah bahan yang saya gunakan ini termasuk konduktor atau bukan. Sekarang saya akan coba ya. Bahan pertama yaitu kawat besi atau jarum pentul. Di sini saya menggunakan jarum pentul ya teman-teman. Sekarang kita akan coba. Sekarang kita amati ya. Saya akan nyalakan tombol saklar ya. Apakah lampunya menyala? Kita amati. Ternyata lampunya menyala teman-teman. Bahan selanjutnya yang akan kita gunakan adalah kayu. Apakah kayu termasuk konduktor? Kita coba amati ya teman-teman. Kita perhatikan ya, jika lampunya menyala maka kayu tersebut termasuk konduktor. Tapi jika tidak, kayu bukan termasuk konduktor. Ternyata tidak menyala ya teman-teman. Jadi kayu bukan termasuk konduktor. Bahan selanjutnya adalah kertas. Apakah kertas termasuk konduktor? Sekarang kita coba amati ya teman-teman. Apakah kertas ini konduktor atau bukan? Ternyata bukan. Lampunya tidak menyala. Bahan selanjutnya yaitu air keran. Kita coba lihat ya teman-teman. Ternyata menyala teman-teman. Selanjutnya itu air garam. Ternyata menyala teman-teman. percobaan cara membuat magnet. 1. Membuat magnet melalui gesekan. A. Siapkan sebuah paku besi yang bukan magnet. Lalu, dekatkan ujung paku tersebut pada klip kertas. Amati apakah paku tersebut dapat menarik klip kertas. Paku tidak dapat menarik klip kertas karena belum ada magnet. B. Geseklah paku besi pada sebuah magnet dalam satu arah saja secara berulang-ulang kira-kira 10 detik lamanya. Lalu dekatkan paku besi yang telah digosokkan pada beberapa klip dan amati apa yang terjadi pada klip. Sekarang saya akan gesekkan paku besi ini ke magnet kurang lebih 10 detik.
Nah, sekarang kita tempelkan ke klip kertas. Apakah menempel? Setelah digesekkan selama 10 detik, paku besi dapat menarik klip kertas namun lemah. C. Lakukan hal yang sama seperti pada bagian B, tetapi dalam waktu yang lebih lama, misalnya 40 detik, dan amati apa yang terjadi pada klip. Sekarang saya akan gesekkan paku besi ini ke magnet dan apa yang akan terjadi. Saya gesekkan selama kurang lebih 40 detik. Sekarang kita coba amati ya. Setelah digesekkan selama kurang lebih 40 detik, paku besi dapat menarik klip kertas lebih kuat. Berikutnya, membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Rangkailah alat seperti gambar pada modul 8.16. Amatilah apakah paku menjadi magnet atau tidak dan mengapa demikian. Sekarang kita amati apakah paku menjadi magnet atau tidak. Berdasarkan rangkaian yang sudah dibuat sesuai dengan gambar pada modul 8.16, ternyata paku tidak bisa menjadi magnet karena saklar dalam magnet keadaan terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Selanjutnya, tutuplah saklar, lalu dekatkan dengan sebuah paku yang lain pada paku yang dililitkan kumparan. Amatilah apakah paku tersebut sudah menjadi magnet dan jelaskan. Sekarang saya akan coba dekatkan. Ketika saklar ditutup, lalu kami mendekatkan sebuah paku yang lain pada paku yang dililitkan kumparan. Ternyata paku tersebut telah menjadi magnet karena saklar telah tertutup sehingga arus listrik dapat mengalir. Kemudian kami mengurangi jumlah lilitan kumparan pada paku. Ternyata kemagnetan pada paku makin kecil karena jumlah lilitan kumparan berkurang, sehingga arus listrik juga ikut berkurang. Kemudian, kami menambahkan jumlah lilitan kumparan pada paku. Ternyata, kemagnetan pada paku makin besar karena jumlah lilitan kumparan bertambah banyak, sehingga arus listrik juga bertambah kuat. Selanjutnya, membuat magnet dengan cara induksi. Kami pegang sebuah magnet batang di salah satu kutubnya, sedangkan kutub lain menjadi pusat bumi. Kedua, kami dekatkan sebuah peniti tepat di ujung salah satu kutub magnet.
Ternyata peniti tepat di ujung tadi melekat atau menempel pada magnet. Lalu kami dekatkan lagi sebuah peniti kedua tepat di ujung peniti pertama. Ternyata peniti kedua menempel pada peniti pertama. Selanjutnya, kami akan dekatkan lagi sebuah peniti ketiga di ujung peniti kedua. Ternyata peniti ketiga menempel pada peniti kedua serta peniti keempat. Menempel pada peniti ketiga.